Thank you. Ini baru kabar bagus. Pemain senior timnas Indonesia yakni Tom Hei, Ivar Jenner, dan Calvin Verdong bergabung bersama skuad Garuda demi timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di laga ketiga grup B Piala AFF 2024. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Perlu diketahui, timnas Indonesia mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di dua laga grup B Piala AFF 2024. Setelah di laga pertama hanya mampu menang tipis 1-0 versus Myanmar. Di laga kedua timnas Indonesia justru hanya bisa bermain imbang 3-3 versus tim sekelas Laos. Bahkan pada laga kedua tersebut, permainan timnas Indonesia terlihat sangat jauh dari kata apik alias bermain buruk. Ada PR besar yang diperlihatkan Pratama Arhan dan kawan-kawan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu seperti tidak punya landasan permainan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Pemain timnas Indonesia seperti kebingungan saat dalam keadaan menyerang maupun bertahan. Banyak umpan yang sembarangan. Disiplin lini pertahanan juga kedodoran, sehingga serangan balik Laos jadi lebih efektif. Kekurangan yang paling menonjol adalah kreativitas di lini tengah. Raihan Hanan yang diplot sebagai pengatur serangan, seperti tak punya cukup kreativitas untuk membangun serangan. Tak adanya otak permainan atau sosok kreator di lini tengah ini membuat lini depan kesulitan dapat suplai bola. Adapun serangan lewat sayap bisa diantisipasi oleh Laos. Alhasil, lemparan ke dalam lewat Pratama Arhan jadi senjata satu-satunya. Buktinya 2 gol Indonesia ke gawang Laos berawal dari lemparan Arhan. Hal itu pula yang membuat jajaran striker tim Merah Putih belum ada yang mencatatkan namanya di papan skor. 4 gol Indonesia di Piala AFF 2024 ini diborong pemain bertahan. Lantas, dengan permainan seperti ini, mampukah timnas Indonesia mengalahkan Vietnam? Dan siapakah pemain yang bisa diplot jadi seorang playmaker atau pengatur serangan? Sejatinya Marcelino Ferdinand punya potensi untuk itu. Tetapi Marcelino akan absen saat Indonesia melawan Vietnam pada Minggu mendatang karena akumulasi kartu merah. Melawan The Golden Stars di kandang mereka tanpa Marcelino tentu saja jadi minus tersendiri. Karena itu pula, timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok seperti Tom Hei untuk jenderal lapangan tengah, ditemani Ivar Jenner dan Calvin Verdong agar kekalahan menyakitkan tak terjadi di kandang Vietnam. Dan karena itu pula, supporter timnas Indonesia sangat mengharapkan ketiga pemain tersebut segera bergabung bersama skuad Merah Putih untuk laga melawan Vietnam. Sementara itu, rombongan timnas Indonesia saat ini sudah tiba di Vietnam. Asnawi dan kawan-kawan berangkat ke Vietnam dengan penerbangan dari Solo, Jawa Tengah. Mereka transit di Bali sebelum melanjutkan perjalanan menuju Hanoi, dan mereka tiba di sana pada sore hari waktu setempat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ia menyatakan rombongan timnas Indonesia sudah tiba di Hanoi jelang pertandingan melawan Vietnam dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024. Sumarji menyampaikan rombongan tim sudah dijemput menggunakan bus. Tim besutan Shin Tae-yong itu juga dikawal oleh polisi setempat menuju hotel. Sudah tiba di Hanoi, kata Sumarji kepada redaksi melalui pesan tertulis, Jumat 13 Desember 2024 pukul 18.27 WIB. Guna menjaga kebugaran tim dan mempersiapkan para pemain dengan maksimal dalam waktu yang mepet, rencananya Shin Tae-yong akan menggelar latihan pada hari ini, Sabtu 14 Desember 2024. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong menyampaikan kritik soal jadwal pertandingan yang padat untuk timnas Indonesia. Piala AFF 2024 memang jadwalnya sangat padat, tidak bisa jeda antara pertandingan. Ini sama saja membunuh pemain, ucap pelatih asal Korea Selatan itu saat konferensi pers seusai pertandingan melawan Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis malam, 12 Desember 2024. Menurut dia, setidaknya harus ada 4 hari jeda antar pertandingan, sebab 1 hari itu hanya untuk di perjalanan. Nyatanya setelah pertandingan versus Myanmar selesai kemarin, kami balik ke Solo, dan itu butuh 16 jam perjalanan. Dan sama juga hari ini. Setelah malamnya melawan Laos, paginya kami harus pindah ke Vietnam, ucap dia. Ia mengatakan pertimbangan jadwal pertandingan bukan hanya penting untuk performa para pemain, tapi juga untuk mencegah agar mereka tidak cedera.
Karena itu, dia meminta penyelenggara Piala AFF juga memikirkan jeda untuk para pemain. Harus memikirkan juga bagaimana memberikan performa terbaik untuk para pemain. Mereka juga butuh istirahat, kata dia. Selain itu, Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Vietnam yang mempunyai waktu persiapan 3 hari lebih lama. Sebab, The Golden Warriors terakhir bertanding Senin lalu, dan hal ini tentu menjadi kerugian besar bagi pasukan Garuda. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain Timnas Garuda lebih tenang ketika melawat ke markas Vietnam. Saya harap Timnas Indonesia melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, kata Erick. Ia meyakini pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memetakan kelebihan dan kelemahan tim Merah Putih untuk menyusun strategi yang tepat saat menghadapi tim tuan rumah. Meski mengakui laga menghadapi Vietnam cukup berat, namun ia meyakini tim Garuda bisa menampilkan performa terbaik. Ia pun mengapresiasi perjuangan para pemain, termasuk pemain yang berkarir di klub luar negeri, kemudian pulang ke tanah air untuk memperkuat tim Merah Putih. Meski begitu, Menteri BUMN itu tidak memasang target tinggi ketika berhadapan dengan tuan rumah Vietnam. Apalagi, salah satu pemain andalan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, absen karena mendapat kartu merah saat berhadapan dengan Laos. Apalagi, salah satu pemain andalan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, absen karena mendapat kartu merah saat berhadapan dengan Laos pada Kamis, 12-12. Lawan Vietnam karena dia full tim, untuk bisa seri, sudah luar biasa, targetnya seri. Tapi lawan Filipina, targetnya seri atau menang, ucap Erick. Dalam pertandingan melawan Laos, Indonesia 2 kali tertinggal, tetapi bisa menyamakan kedudukan di babak pertama lewat gol dari Kadek Arel dan Ferrari. Di babak kedua, tim Merah Putih sempat unggul 3-2 berkat gol kedua Ferrari meski bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah. Tetapi, Laos mampu mencetak gol balasan sehingga kedudukan kembali imbang. Dengan hasil itu, Indonesia menempati posisi puncak klasemen grup B dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Posisinya belum aman untuk lolos ke babak semifinal. Mereka hanya unggul 1 poin dari tim peringkat kedua Vietnam yang mengemas 3 poin dari 1 laga yang sudah dimainkan. Filipina yang baru memainkan 1 pertandingan mengemas 1 poin di urutan ketiga. Sementara, Myanmar dan Laos di urutan keempat dan kelima dengan nilai 1 sama dari 2 laga. Insya Allah besok saya akan datang ke sana, apapun hasilnya mendukung tim nasional kita. Pesan Pak Ketua PSSI buat pemain? Ya, buktikan kita diperhitungkan dan kasih yang terbaik. Siap. Feeling berapa Pak? Wah, saya nggak berani feeling. Yang penting besok nyampe dulu. Ya pasti maunya menang lah, ya kan? Menang. Kalau 2-1, amin. Ah.